Sobat Manifest, tak terasa kita sudah memasuki bulan Maret 2022. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengingat-ingat isu yang dapat dibilang cukup menggemarkan rakyat di bulan Februari yang lalu. Maka, sekarang kami mempersembahkan Kilas Balik Manifest. Pada Kilas Balik kali ini, kita akan membahas tentang konflik Rusia dan Ukraina yang hingga sekarang masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dunia. Sejak mengalami konflik yang berkepanjangan, Rusia di bawah komando Presiden Vladimir Putin resmi melancarkan invasi ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Semua ini berawal dari tahun 2013, di mana mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang pro-Rusia memutuskan mundur dari kesepakatan ekonomi dengan Uni Eropa dan menjalin kesepakatan dengan Rusia. Hal ini memicu konflik dan menyebabkan mundurnya Viktor pada tahun 2014. Tak berselang lama, Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan invasi di semenanjung Crimea. Tak hanya itu, Rusia juga menawarkan dukungan bagi separatis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk yang merupakan bagian dari wilayah Ukraina. Dengan kejadian tersebut, pada tahun 2014, Parlemen Ukraina mencabut undang-undang yang menetapkan Ukraina sebagai negara non-blok dan berencana untuk bergabung dengan NATO. Konflik kedua negara tersebut diakhiri pada tahun 2015 dengan melakukan perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Minsk, serta ditengahi oleh Prancis dan Jerman. Akan tetapi, perjanjian itu malah dilanggar dan kembali menyebabkan korban jiwa. Pada 2018, Presiden Ukraina yang baru, Volodymyr Zelensky yang pro-Barat semakin memperbesar kemungkinan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Merespon tindakan Ukraina, pada 21 Februari 2022, Putin mengumumkan pengakuan resmi dua wilayah separatis yaitu Donetsk dan Luhansk. Mulai saat itu, militer Rusia sudah memasuki wilayah Ukraina Timur dengan misi perdamaian. Putin sendiri menganggap Ukraina dan Rusia adalah satu negara. Ia mengklaim bahwa Ukraina adalah negara ciptaan komunis Rusia berdasarkan sejarah keruntuhan Soviet pada tahun 1991. Beliau juga menganggap bahwa Amerika Serikat telah melanggar perjanjian di mana NATO tidak akan memperluas jangkauannya ke timur. Sebenarnya, NATO menerapkan aturan open door policy bahwa semua negara Eropa boleh bergabung. Karena kecemburuannya, tanggal 24 Februari 2022, Vladimir Putin melancarkan invasi militer ke Ukraina dan melakukan pengeboman di sejumlah tempat, meskipun pada tanggal 22 Februari, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengancam untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia jika melakukan invasi tersebut. Pada Jumat 25 Februari, setidaknya 130 warga Ukraina tewas, 118 fasilitas militer Ukraina berhasil dihancurkan Rusia, bersamaan dengan 11 pangkalan militer, 13 sistem misil, dan menjatuhkan 5 pesawat militer milik Ukraina. Di tengah berlangsungnya invasi, NATO mengaku telah mengerahkan pasukan khusus NATO, yaitu Response Force, untuk memperkuat pertahanan dan mencegah serangan meluas ke negara sekutu NATO. Pada 26 Februari, sejumlah 80 negara telah menyetujui draft resolusi untuk mengakhiri agresi Rusia terhadap Ukraina. Memang, nama Indonesia tidak terlihat dalam daftar negara yang menyetujui teks tersebut. Namun, Indonesia menyatakan agar situasi ini dapat segera dihentikan dan mengutamakan penyelesaian secara damai. Sedangkan, sejumlah negara seperti Myanmar, Suriah, dan Venezuela menyatakan dukungan kepada Rusia atas dasar membela sejarah dan tanah air Rusia. Nah, bagaimana Sobat Manifest? Sekarang sudah tahu dong sedikit banyak terkait latar belakang dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Memang sedikit bikin gempar ya, karena konflik ini berpotensi banget memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Sekian dari Kilas Balik kali ini. See you all in the next Kilas Balik episode.
Dan jangan lupa Sobat Manifest untuk subscribe YouTube LPM Manifest supaya gak ketinggalan episode Kilas Balik selanjutnya.